Hello everyone, selamat datang di AJ Invest where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini kita bahas sedikit yuk tentang sektor farmasi dan karya family atau konstruksi. Nah, apakah bandar saham mulai kembali beraksi? Kenapa? Karena kita lihat hari ini saham WAS kita naiknya 6% lebih ya dalam waktu sehari. Dan apalagi saham IRA nih naiknya 16,56%. Ini kira-kira ada apa ya? Yuk kita nonton video hari ini. Dan hari ini saya juga ingin membahas sedikit tentang RALS ya. Saya akan memberikan quick update tentang RALS. Oke, jadi teman-teman sebelum saya mulai saya ingin mengucapkan selamat ya. Congrats buat semuanya yang sudah membeli RALS sebelumnya ya. Dimana waktu itu harganya masih di bawah 800. Kita beli di harga 720. Nah, sekarang harga RALS sudah di sekitar 920. Nah, bagi kalian yang sudah mempunyai barang, jangan cepat-cepat taking profit dulu ya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Dan bagi yang kepingin nih mendapatkan watchlist saham dari AJ Invest ataupun mengakses eksklusif konten lainnya, bisa langsung visit ke traktir.id/AJ-Invest ya, atau mempertimbangkan untuk join grup premium AJ Invest dengan cara menghubungi admin di Telegram. Nanti saya akan taruh dia punya username di kolom deskripsi. Oke, yuk kita mulai video hari ini. Nah teman-teman, saya ingin mulai dari IHSG dulu ya. Hari ini IHSG ada terjadi koreksi sekitar ya 0,5% ya. Cukup besar. Nah, tetapi yang mengkhawatirkan ya teman-teman, yaitu jumlah transaksi dari segi foreign. Coba kita lihat. Foreign buynya ini cuma berapa? 2,5 T ya, dan sell-nya 2,6 T, di mana terjadi net sale sekitar 34 miliar. Nah, ini artinya apa? Biasanya transaksi satu hari itu bisa sampai di atas 3 T atau bahkan hampir mencapai 4 T kalau ramai. Nah, ini sekarang IHSG yang bertransaksi ini hari Senin loh ya, di mana transaksinya hanya di bawah 3 T, bahkan cuma 2,5 T. Ini artinya transaksi di IHSG ini makin lama makin kecil oleh asing ya, dan ini sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya kecil, tetapi mereka masih terjadi net sale walaupun angkanya tidak terlalu besar. Oke? Nah teman-teman, jadi sekarang saya ingin update sedikit ya tentang RALS. Bagi yang belum tahu apa sih yang terjadi dengan RALS, kenapa beberapa hari terakhir ini RALS terus terjadi rally. Nah, RALS ini sedang melakukan aksi buyback ya sahamnya melalui bursa saham ya, dengan kode broker ZP yang mereka tunjuk. Nah, ingat dana alokasi yang mereka sediakannya itu sekitar 350 miliar ya untuk melakukan buyback tersebut. Nah, sekarang kita perlu nih pelajari dana mereka yang sudah terpakai berapa nih dalam melakukan aksi buyback di RALS ini. Nah, sekarang teman-teman kita lihat dulu ya, di hari ini di tanggal 9 April ZP sudah belanja langsung sekitar 65 M ya, hampir 66 M, di mana average price mereka hampir di 900. Dan kita lihat hari ini RALS dalam satu hari terjadi rally sangat besar ya, 10% teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dimulai dari awal mereka mulai beli tanggal 14, kita lihat si ZP ini. Mereka sudah membeli atau memborong saham RALS di sekitar 124 M ya, dengan average price 837. Ini artinya apa? Mereka masih ada dana di sekitar 200 miliar untuk mereka spend kembali buyback saham RALS ini. Nah, jadi sekarang mungkin ada beberapa situasi nih, ada member atau ada investor-investor yang belum sempat beli. Kira-kira bagaimana? Nah, menurut saya kalian jangan beli di saat harga sekarang ya, karena average price-nya ZP ini ada di 837, sedangkan sekarang harganya sudah di 920 ya teman-teman. Nah, tetapi kalau memang kalian sangat kepingin untuk membeli RALS, saya anjurkan sih mungkin pertimbangkan di bawah 900 baru kalian beli ya. Kalau misalnya besok ready lagi dan kalian beli, nanti pas balik arah kalian berpotensi untuk sangkut di ujung ya, atau sangkut di pucuk. Jadi daripada sangkut begitu, mending kalian bersabar. Kalau memang dikasih untuk koreksi baru kalian masuk. Oke? Jangan FOMO teman-teman untuk masuk ke dalam sebuah saham. Nah, sekarang kita lihat ini adalah grafik RALS ya, 5 hari terakhir. Di mana apa? Kalau teman-teman lihat di tanggal 14, RALS itu masih di bawah 750, di sekitar 720, dan sekarang mereka sudah naik 200 poin ya, hampir profit 27%. Ya, ini luar biasa sekali ya, profitnya kurang dari 5 hari loh teman-teman. Jadi selamat buat kalian semua yang sudah membeli RALS. Nah, tetapi apakah sudah saatnya kita taking profit? Menurut saya jangan dulu. Kenapa? Kita lihat nih kembali. ZP kan tadi mengalokasikan dana 350 miliar. Mereka baru spend 124 miliar. Jadi istilahnya mereka masih ada banyak dana untuk di-spend kembali. Nah, strateginya bagaimana? Kita nanti akan melakukan aksi taking profit di saat
dana ini hampir habis ya, istilah ZP sudah hampir habis dan alokasinya untuk buyback. Nah, disitulah kita harus melakukan taking profit. Oke teman-teman? Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau bagi kalian yang belum punya barang, tadi seperti yang saya bilang, tunggu dulu ya. Tunggu koreksi, kalau memang dikasih di bawah 900, baru kalian melakukan pembelian, supaya kalian menghindari resiko sangkut di pucuk. Oke teman-teman? Nah, sekarang berikutnya saya ingin membahas sedikit mengenai Karya Family. Nah, kenapa saya ingin membahas? Hari ini teman-teman, di tanggal 19 April, Waskita terjadi kenaikan 6,4%. Sekarang harga Waskita sudah di 1080. Nah, kalau PTPP naiknya sekitar 2%. Nah, ini walaupun kecil, tapi ingat IHSG ini terjadi koreksi lumayan ya 0,5%. Tetapi ya PTPP masih terjadi kenaikan, bahkan Waskita cukup besar. Nah, kita lanjut. Berikutnya ada Wika, kenaikannya mungkin paling kecil ya 1,08%. Nah, kalau berikutnya ada Adikarya, di mana kenaikannya 2,35%. Nah, sekarang kita lihat Karya Family justru malah rally di saat IHSG turun. Nah, ini kira-kira apa ya yang menyebabkan hal seperti ini? Nah, ini mungkin saja ya. Jadi di tanggal 17 April ini ada berita Erick Thohir pastikan Abu Dhabi investasi 145T ke SWFRI. Dan teman-teman tahu kan waktu itu kita selalu sering kaitkan berita SWF ke bagian konstruksi, yaitu khususnya Karya Family. Nah, jadi mungkin ada banyak spekulan yang melakukan pembelian saat melihat berita ini muncul. Dan berita ini kan munculnya 17 April during the weekend, di mana market tidak berjalan. Sehingga tidak heran kalau misalnya Senin mereka mulai spekulasi untuk beli. Kenapa? Karena SWF ini istilahnya dipastikan oleh Erick Thohir bahwa Abu Dhabi ini akan investasi ke SWFRI 145 triliun. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman, kita nggak boleh terlalu buru-buru belanja. Kenapa? Walaupun memang benar akan ada suntikan dana sebesar ini, tetapi kita tidak tahu apakah SWF pasti 100% masuk ke konstruksi, kan kita tidak tahu ya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat melakukan pembelian dan kita harus terus melakukan analisa. Oke teman-teman. Nah, ini saya ingin melakukan analisa sedikit dengan teman-teman sekalian untuk saham Waskita. Coba kita lihat. Ini biasanya saya kan perlihatkan top 5-nya, tetapi kali ini saya ingin melihat ada beberapa ya, atau bahkan top 10 lebih. Kenapa? Karena transaksi di Waskita ini sangat banyak, yang beli ini cukup banyak ya teman-teman. Lihat brokernya ada CCDX, CSLG, dan seterusnya. Banyak banget yang beli. Nah, apakah ini adalah akumulasi? Kita bandingkan dulu dengan top sell-nya, di mana kita lihat jualannya juga cukup besar ya teman-teman. Bahkan top 3-nya ini, BKPD dan YP ini penjualannya agak lebih besar dibanding CCDX, CS ya kalau kita gabung dari top 3-nya. Sehingga apa? Sebenarnya kalau dari segi bandarmologi, mereka ini masih sideway ya. Tetapi dengan sideway begini, ada terjadi kenaikan harga 6,4%. Jadi ini membuat menurut saya tidak terlalu menarik untuk belanja di saat Waskita seperti ini ya. Mungkin tunggu kalau memang sudah terkonfirm ada akumulasi oleh bandar, barulah kita masuk ke dalam saham Karya Family. Oke. Jadi bagi teman-teman yang bertanya harus bagaimana sih kalau menyikapi situasi seperti ini, ya menurut saya harus tetap waspada ya. Jika saham cenderung sideways dan tiba-tiba ada lonjakan harga, artinya belum ada terakumulasi lalu ada lonjakan harga, berarti ada yang menghaka saham-saham ini. Jangan sampai terjebak oleh permainan bandar untuk masuk dalam waktu dekat ini ya teman-teman. Nah, sekarang berikutnya ini yang menarik ya. Saya membahas sedikit saham IRA dan PIVA hari ini terjadi kenaikan luar biasa ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saham IRA naik 16%. Saham PIVA juga saham gorengan naiknya 5%. Berikutnya ada INAF dan KF. Kembali lagi ya teman-teman, ini adalah saham-saham farmasi, kenaikannya luar biasa fantastis. Ini IHSG, ingat ada koreksi loh ya. Di mana INAF naiknya hampir 7% dan kalau KF naiknya 7,5%. Ini udah mirip ya dengan waktu case beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, di mana farmasi dan Karya Family sama-sama rally terus-terusan, dan setelah itu ARB sampai seminggu bahkan mau 2 minggu ya. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, menurut saya ada bandar is in action nih teman-teman ya. Mungkin bandar-bandar yang sama ini ingin mencoba lagi ini membuat sebuah event ya untuk farmasi dan konstruksi lagi. Kenapa? Karena belum ada berita yang cukup signifikan, tetapi tiba-tiba farmasi dan konstruksi hari ini rally dengan luar biasa sekali ya. Apalagi padahal transaksi di IHSG ini sangat sepi, kok tiba-tiba mereka
khususnya farmasi dan konstruksi ini tiba-tiba rally-nya luar biasa tinggi ya. Jadi teman-teman harus kembali ingat, waktu itu memang sudah pernah nih Bandar permainkan saham farmasi dan konstruksi, dan ingat kan waktu itu arahnya berhari-hari. Jadi jangan terlalu cepat gegabah nih. Kalau misalnya kita memang ingin beli karena melihat ada potensi, perhatikan dulu bandarnya. Kalau memang mereka terus mengakumulasi, barulah kita beli. Tetapi kalau cuma sideway atau hanya sudden spike, istilah mereka mau gocek retail masuk, nah ini kalian jangan sampai kejebak. Oke teman-teman? Jadi kalau menurut saya sebelum IHSG amblas, retail trader ini sangat banyak transaksi di IHSG, volume besar dan bahkan asing juga volumenya besar. Nah kalau sekarang retail dan asing ini sudah mulai sepi ya, teman-teman juga tahu volume semakin sepi, sehingga untuk membuat saham rally seperti dulu itu akan sulit. Kenapa? Karena mereka saat menaikkan saham-saham ini, contoh konstruksi ataupun farmasi, mereka harapannya kan adalah retail meng-HK saham tersebut kan karena FOMO. Tetapi sekarang retail saja sudah sepi, sehingga kalau misalnya Bandar mau bikin rally terus-menerus, tidak ada yang masuk atau FOMO retail tradernya, maka Bandar juga tidak akan mendapatkan cuan yang besar. Nah, oleh karena itu kita harus menyikapi situasi ini dengan baik ya, jangan terlalu buru-buru untuk masuk ke dalam permainan Bandar. Oke teman-teman, nah ini adalah bandarmologinya IRA ya, saya ingin bahas sedikit. Kalau di hari ini kita lihat pembeli yang terbesar adalah BK dan CS. Kalau kita compare top 5 net buy dan top 5 net sell, sebenarnya tidak terlalu selisih ya, spektakuler jauh ya, tetapi yang membuat cukup yang perlu kita perhatikan adalah kenaikannya, yaitu 16,56%. Padahal transaksinya tidak terlalu ramai, tetapi sepertinya antara BK atau CS ini meng-HK saham itu dengan luar biasanya, sehingga membuat harganya naik sampai ke atas ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lihat dari sisi asing. Kalau asing ini sempat jualan terus kan, baru hari ini terjadi pembelian sebesar 3,9 M. Nah, jadi kira-kira besok seperti apa nih untuk saham IRA? Kalau misalnya kalian yang suka risk taker ya, artinya suka bermain di arena yang sangat beresiko, kalian besok bisa perhatikan nih pergerakan Bandar. Kalau memang ada pembelian dari BK atau CS akumulasi kembali ya, mungkin mereka ingin mencoba untuk menaikkan ini dalam waktu dekat. Nah jadi teman-teman, ini saya ingin ingatkan ke kalian semua ya, ini adalah sangat high risk, jangan sampai kalian masuk dengan lot yang besar. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka banting, kalian akan sangkut di saham ini lagi, istilahnya kalian kejebak di permainan yang sama. Nah jadi sekarang berikutnya adalah kita ingin lihat grafiknya IRA ya, dimana kita lihat kalau 1 tahun terakhir IRA sempat spike waktu itu di atas 3.000 lebih, habis itu koreksi dalam dan sempat rally dan pelan-pelan turun. Nah di sini waktu pelan-pelan turun ini saya bisa berasumsi bahwa banyak retail yang semakin cut loss dan semakin sepi. Mereka tidak melakukan buyback kembali. Kenapa? Karena mereka trauma ya istilahnya, dimasuk lagi ke saham IRA ini yang waktu itu sekali arah nggak berhenti ini, tapi sekali turun cepatnya juga bukan main ya. Kalau emang ingin sangat-sangat mencoba untuk beli IRA, please make sure kalau lotnya jangan terlalu besar karena ini a very risky game. Dan selalu perhatikan apa yang terjadi dengan bandarmologinya. Kalau memang yang berjualan itu retail dan Bandar mulai mencoba akumulasi, berarti mereka mungkin ingin melakukan setup baru untuk menaikkan harga ini. Kalian bisa ride the wave with them, tapi kalau misalnya Bandar cuma buy and sell setiap hari, jangan kalian melakukan pembelian di saham ini. Oke teman-teman? Nah, kalau untuk waskita kalian mungkin bertanya, bagaimana nih untuk waskita sudah naik 6%? Nah, untuk saham konstruksi atau karya family, kalian bisa sabar menunggu ya. Apabila dana SWF memang sudah misalnya benar-benar akan cair dan dipastikan akan masuk konstruksi, barulah kalian beli. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya rumor-rumor masuk ke konstruksi dan nanti mereka bisa masuk ke yang lain, maka kalian akan sangkut atau bahkan rugi di saham-saham karya family ini. Karena mungkin kalian sudah perhatikan juga, kalau fundamentalnya waskita ini juga sangat tidak baik ya, karena banyak sekali ruginya dan hutangnya juga banyak, sehingga kalau misalnya investor kan yang melakukan investasi, namanya investasi kan menginginkan untuk return bukan untuk rugi. Jadi mereka juga orang pintar, nggak mungkin mereka berinvestasi untuk rugi. Nah kalau misalnya fundamentalnya kurang baik, sangat kecil kemungkinannya untuk dibeli atau dimasukin dana investasi yang sangat besar ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video untuk teman-teman semua hari ini. Nah, jadi teman-teman saya ingin infoin ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya AJ Invest ya. Bisa join di ajinvest.official. Kalian bisa langsung cek di Instagramnya. Di situ saya membagikan quick update seputar informasi saham dan juga hiburan seputar saham. Nah, bagi kalian yang merasa
video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar saham. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin juga melihat testimoni yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest, bisa juga langsung visit Instagramnya ya. Jangan sampai ketinggalan dan kalian bisa melihat sendiri kualitas grup Premium AJ Invest. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.